Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana memulai budidaya jamur tiram untuk tingkat pemula ya. Sebagaimana yang Anda lihat, jamur sebenarnya tidak serta-merta sekaligus langsung tumbuh dari backlog ya, tapi dia bergantian ya. Nah, coba Anda perhatikan. Jadi tidak semuanya langsung tumbuh. Jadi semakin banyak backlog, maka kesempatan untuk tumbuh akan semakin banyak. Nah, ini yang sudah siap dipetik ya. Lebar ini jenis Florida ya. Yang agak banyak rumpunya itu Florida, agak banyak rumpunya tapi kecil-kecil itu orang biasa nyebutnya Florida. Nah, yang agak lebar-lebar, lebih lebar dari ini ya, lebih lebar lagi Austin ya. Pertumbuhannya seperti ini untuk tumbuh awal dia kecil-kecil seperti kecamba ya. Ini baru tumbuh tadi pagi ya. Kemudian setelah seperti ini, hari kedua dia seperti ini, barulah dia seperti ini. Nah, di hari ketiga keempat lalu bisa sempurna seperti yang tadi ya, seperti ini ya. Backlog ini medianya macam-macam, media isiannya ya. Yang utama serbuk kayu yang disarankan di serbuk kayu dari Sengon. Kemudian campuran dari adonannya itu ada dedak, tepung jagung kalau ada ya, alternatif bisa yang lain ya. Nutrisi apapun bisa dipakai ya, air beras atau dari menir ya bisa dipakai untuk nutrisi ini ya. Lalu untuk nyampe proses putih seperti ini membutuhkan waktu setidaknya normalnya sih 1 bulan ya, tapi itu tergantung dari ukuran plastik yang kita gunakan ya. Untuk ukuran plastik yang saya gunakan ini ukuran 18 kali 35 ya. Untuk ketebalan 0,3 yang tipis ya. Untuk pemula sih saya sarankan yang tebal ya. Lalu apa saja yang harus Anda siapkan untuk memulai budidaya seperti ini? Kalau untuk saya sih ini hanya berfokus di bibitnya saja ya. Tapi kalau untuk Anda yang ingin berfokus di penjualan jamurnya, Anda harus memperbanyak backlognya ya. Semakin banyak backlog maka hasil panen Anda semakin banyak ya. Untuk satu backlog ini bisa minimal sih 5 kali ya. Kalau nutrisinya banyak, perawatannya baik, bisa lebih dari 5 kali ya. Bisa berwarna putih itu sebenarnya tidak dikasih obat ya, tapi kita taburi bibit ini ya. Ini bibit jamur, orang bilang sih ini biang jamur ya. Cuman kalau bahasa orang biologi ini sporanya ya. Jadi spora itu terletak antara tudung dan tangkai jamur ya. Nah, di sekitar situ ada spora. Sporanya itu diambil ke sini, diperbanyak. Setelah diperbanyak barulah dimasukkan ke backlog yang tadi ya. Ini drum yang saya gunakan untuk mengukus backlog. Jadi backlog sebelum ditanam bibit, backlog dikukus dulu pakai drum ini ya. Satu drum ini muat sekitar 120 backlog ya, untuk ukuran backlog 1 kilo ya. Nah, ini kompor yang digunakan untuk mengukus di drum tadi ya. Ini namanya kompor semawar ya. Kompor semawar ya. Peralatan menanam jamur, yang paling utama kita harus punya obor ya. Obor ini bisa Anda modif ya, bisa dari botol apapun ya. Anda kasih sumbu. Nah, yang jadi catatan, bahan bakarnya jangan dari minyak tanah, tapi dari spiritus ya. Agar apinya tidak hitam ya.
Lalu ini sendok dari stainless, ini gunanya untuk menanam jamur ya. Jadi dari bibit ini diambil kemudian dimasukkan ke backlog ya. Kemudian ada alkohol. Alkohol ini gunanya untuk membersihkan kuman yang ada di tangan Anda ya. Bibit sebenarnya banyak jenisnya, banyak medianya. Ada yang dari media jagung ya, seperti itu. Ada yang media gabah. Ini saya campur dengan sedikit serbuk ya. Ada yang dari millet, macam-macam ya, tergantung dari media apa yang paling mudah didapat ya. Proses bibit sebenarnya cukup panjang ya. Jadi untuk Anda pemula saya sarankan jangan dulu mulai dari bibit, tapi Anda cukup mulai dari backlog. Dari cara membuat backlog, kemudian Anda mencari bibit. Minimal kalau mau uji coba lah beli sekitar 3 atau 4 botol ya untuk 1 kali kukus. Panjang prosesnya ya. Kalau mau bikin bibit, pertama Anda bikin PDA dulu ya, potato dextrose agar-agar ya. Serbuk sendiri saya sarankan serbuk yang halus, tidak terlalu baru dan tidak terlalu lama ya setelah gergaji ya. Seperti ini. Nah, ini bagus ya. Anda tinggal memilih mau budidaya di bidang penjualan jamurnya atau penjualan backlognya atau penjualan bibitnya. Jadi banyak peluang ya. Kalau Anda kalau untuk pemula sekaligus Anda mau ambil semuanya, saya sarankan pelajari dulu sampai dalam ya, baru Anda mulai ya. Karena kalau sudah terjun, Anda akan banyak mengalami kegagalan ya. Di antaranya jamurnya kekeringan, atau jamurnya tidak tumbuh, atau medianya tidak putih, atau bahkan bibitnya yang tidak berkualitas ya. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Oke, untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana proses-proses teknisnya, nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya ya.